Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Heltis, gimana kabarnya hari ini? Semoga Heltis di rumah dan dimanapun berada masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang ketemu lagi kita ya di acara podcast kesayangan kita yang kita hadirkan setiap hari Kamisnya kalau ada halangan ya, dengan host yang berbeda, dengan narasumber yang juga berbeda-beda ya. Nah, dimana lagi kalau bukan di podcastnya Bibit Lensa. Heltis, udah nampak kan di kamera siapa narasumber kita sekarang? Bertanya, kok bisa narasumbernya yang sekarang? Nanti kita perkenalkan Heltis ya. Nah Heltis, sebelumnya mungkin minggu kemarin kita masih live-nya pakai YouTube ya. Nah sekarang kita kembali ke setelan pabrik. Kita udah live lagi ke akunnya Puskesmas Facebooknya ya, biar Heltis yang tidak yang kurang tahu mungkin live-nya pakai YouTube juga bisa sekali lagi. Bagi para Heltis kami yang biasa setiap Kamisnya menonton live kami, monggo nih udah bisa di Facebooknya ya. Jangan lupa dibagikan di like, komen jika nanti ada pertanyaan Heltis yang ingin diajukan sesuai dengan tema kami boleh. Seputar puskesmas juga boleh, kesehatan juga boleh. Jika nanti para narasumber atau kami juga agak kebingungan dengan jawabannya, nanti ada staf-staf lewat offline nanti dijawabnya ya Heltis ya. Nah, Heltis cerah ya di luar ya. Tapi kebetulan hostnya lagi nggak cerah, tapi untuk para Heltis di rumah semangat. Nah, Heltis, apa sih judul kita pada podcast hari ini? Yaitu pentingnya pemeriksaan laboratorium cegah penyakit sejak dini. Bersama siapa kita kupas tema kita hari ini? Mari kita kenalkan narasumber kita, yaitu adik kami Sri Rezeki AMD Agas. Jadi ya, memperkenalkan diri ya, semoga Heltis kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rezeki AMDK. Saya biasa dipanggil saya Diki. Saya bekerja di Puskesmas Singkil Utara ini di ruang laboratorium. Memang tupoksinya memang di laboratorium kesehatan. Saya berdomisili di Eci Singkil, bertepatan di Gosong Telaga Utara. Untuk status saya sudah menikah. Apalagi ya? Suami satu. Suami yang insya Allah seumur hidup satu. Nah ini bergabung nih di puskesmas kita ini dari tahun berapa nih? Apa memang AS-nya langsung di sini? Coba dulu jelasin sama saya. Kalau untuk bergabung di Puskesmas Singkil Utara itu tahun 2025 ini. 2005, baru ya? Baru. Sebelumnya itu lulus ASM P3K-nya itu di Puskesmas Danoparis ya. Berapa tahun sudah di Danoparis itu? Sekitar 1 tahun. 1 tahun ya. Oke. Mungkin kan orang Singkil Utara juga heran. Dulu di sini ini di sana, kok sekarang udah di sini. Ya, inilah ya perpindahan di sini biar lebih dekat dari sini ya. Pengalaman selama di Danoparis nih dulu, masih di ruangan laboratorium kah? Atau di ruang lain? Gimana nih di sana? Karena memang di sana kekurangan tenaga kesehatan ya, khususnya di laboratoriumnya memang lagi kosong. Oh iya. Nah, jadi memang ditempatkan ya di laboratorium. Masih di sana ya. Tapi mungkin ya untuk di sana ruangan laboratoriumnya itu masih terpencil di belakang gedung. Jadi untuk maksudnya akses untuk masyarakat atau pasien pemeriksaan itu kayaknya nggak memungkinkan. Begitu. Jadi maksudnya untuk inisiatif kami di sana itu buka screening laboratoriumnya di dekat pekajian awal. Pemeriksaan untuk laboratorium itu pas di meja pekajian awal. Berarti orang lainnya yang keluar gitu ya? Iya. Yang pasiennya yang keluar ke belakang. Gitu. Karena memang paling belakang dan memang jalannya itu nanjak. Jadi nggak mungkin kan pasien harus keluar gedung dulu atau dari pintu belakang
menuju ke Oke lah, kalau pasiennya dalam keadaan sehat ya, Iya. bisa ke sana orang tua sakit emang belum sampai ke labnya udah pingsan duluan. Nah, oh gitu ya, 2 tahun, 2 setahun, 1 tahun. 1 tahun di Danau Paris. Oh, jauh ya dari sana ya. Iya. Alhamdulillah udah dekat sekali. Alhamdulillah. Menemani kita di puskesmas keusahaan. Semoga nggak ada beda lagi ya Diki ya. Amin, 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 udah nyaman. Selain ya. selain juga rekan kerja, Diki juga termasuk adik ipar. Ipar saya sendiri ya. Nah, kembali kita ke judul kita nih, Diki. Pentingnya pemeriksaan laboratorium cegah penyakit sejak dini ya. Gini, dari tema kita ini, pemeriksaan di laboratorium ini yang cegah penyakit sejak dini itu termasuk apa nih, Diki? Jenis-jenisnya ada pemeriksaan yang bisa mencegah penyakit sejak dini ini kayak mana nih? Ya, khususnya di Puskesmas Singkil Utara ya, itu kita ada beberapa parameter pemeriksaan laboratorium. Itu pertama itu darah rutin, terus bisa kadar gula darah, asam urat, kolesterol, kemudian kadar HB, tes kehamilan juga bisa, kemudian penyakit menular seperti HIV, sifilis, terus hepatitis, kemudian protein urin, mikroskopis TB, DBD, malaria, terus ada lagi yang baru ini propeniped. Banyak ya, Banyak ya. Itu dari sebanyak itu pemeriksaan di laboratorium, itu memang sudah bisa pemeriksaan di lab kita sendiri atau memang ada yang beberapa pemeriksaan yang belum diadakan karena ada kendalanya nggak? Apa memang semuanya udah bisa cek gitu? Sebenarnya kalau memang logistiknya atau reagennya atau stick-sticknya memadai, cukup ada atau tersedia stoknya, bisa pemeriksaan semuanya bisa dilakukan. Untuk sekarang gimana nih? Tapi kalau untuk sekarang itu darah rutin kita lagi reagennya lebih habis ya. Seperti propeniped juga habis. Dan ini kemarin baru dengan program ya, dari triple eliminasi itu HIV, sifilis, hepatitis itu lagi kosong. Memang dari pusatnya memang lagi kosong, jadi kita stopkan dulu pemeriksaan baik itu umum, pasien umum, pasien catin maupun pasien umum. Di screening awalnya itu kita stop dulu karena memang reagen atau logistik dari pusat memang lagi kosong. Tapi kalau memang semua alatnya ada, memang sudah bisa ya. Itu semua pemeriksaannya itu memang langsung dikerjakan di lab kita, atau memang enggak ini harus dirujuk lah atau tidak, kita pemeriksanya nggak bisa di sini, harus di tempat-tempat tertentu. Ya. Kalau untuk pemeriksaan sederhana mungkin kita bisa lakukan di laboratorium kita ya di puskesmas. Tapi kalau misalnya kayak pemeriksaan TB itu kalau screening awal atau pasien dapat pasien baru itu sampel dahanya itu kita harus rujuk dulu ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan PCR. Oh gitu, Iya. dapatnya yang kirim ke sana gitu ya. Nanti kalau misalnya nanti pasiennya memang dinyatakan positif, itu nanti ada tahap pengobatannya. Di masa tahap pengobatannya itu ada dia follow up. Kita memfollow up batuk dahak pasien tadi. Pemeriksaan lagi. Iya, pemeriksaan lagi itu kita bisa lakukan di puskesmas. Oh, berarti untuk tahap awal gitu Iya. ya, mengetahui positif atau enggaknya baru kirim ke rumah sakit. Iya. Mungkin pasiennya nanti udah beberapa minggu gitu ya, melihat perkembangannya. Dia Bisa dilakukan di sini. Iya, mikroskopis TB-nya kita periksa di sini. Itu Diki sendiri yang mengerjakan apa ada tim-timnya nih? Ya, ada timnya. Ada Tapi timnya kan ya? analis di puskesmas ada 2 orang ya. Satu lagi Kak Ratna Juta. Ya, saudara Ratna ya. Berdua sama Ratna. Iya. Gratis ya. Sembari nih ya menunggu azan ya zuhur. Yang jika ada healthies nih mau bertanya, boleh ya di komentar di kolom kita, di share nih Facebook kita ya. Semoga kawan-kawan kita di luar sana nih yang mau bergabung, boleh bergabung kawan-kawan kita. Nah, tahu ada yang kenal nih daerah Danau Paris ya, sehat-sehat sama Diki gitu ya. Nah, kayak sebelum ke Danau Paris kayaknya
Kiki ini pernah nih ya jadi NS Nusantara Sehat ya. Nah ya, itu di daerah mana tuh? Itu di tahun 2019 sampai 2021, 2 tahun ya. 2 tahun. Nah, itu mengabdi Nusantara Sehatnya di Kabupaten Gayo Luas. Gayo. Bukan di kemarin terdengarin tempat tuan kan? Itu yang kedua. Oh berapa kali ikutnya? 2 kali. 2 kali ya. Pertama di Gayo ya. Pertama di Gayo, yang kedua itu di Kabupaten Aceh Selatan. Dari 3 kabupaten itu ya. Iya. 3 kabupaten itu pasti ada perbedaannya, ada suka dukanya tuh Iya, ya. pasti. Di Gayo Luasnya beda, ada sini sukanya, ada dukanya, Iya, di tempat tuan pasti juga. Itu coba dulu ceritakan pengalamannya. Kalau kami ya start di Aceh Singkil aja, belum ada pengalaman di luar. Oh, iya. Nah, coba dulu di Kiki yang ada pengalaman yang di luar berbagi sama kita yang di sini ya. Itu mungkin kalau dari Gayo Luas ya. Kalau dari Gayo Luas gimana ya? Pas apa masyarakatnya itu masih banyak yang dibilang awam untuk berobat ke puskesmas itu, mereka masih pikir-pikir atau mungkin jalan akses menuju ke puskesmas itu jaraknya terlalu jauh, ada yang memang memakan waktu sampai 45 menit untuk sampai ke puskesmas. Terus ada yang memang masih banyak yang apa ya dibilangnya, untuk kesadaran berobat itu Ada ya, masih Masih percaya minim, iya. ada ini ya, dukun Iya. atau obat-obat ke daun-daun gitu ya. ya betul, masih secara pengobatan tradisional, masih memakai tradisional. Terus ada kemarin pengalaman pasien TB ya, ini itu pas puasa. Jadi dia nggak ada, misalnya orang itu kan mayoritasnya kan kebun, ya kerjanya kebun. Jadi kalau misalnya ada hasil, berarti ada duit. Kalau memang nggak ada hasil kebunnya, nggak ada uang. Jadi itu juga jadi kendala orang untuk pergi berobat, dengan mungkin kereta nggak ada, terus jarak tempuh ke puskesmas jadi jauh. Jadi pas dia masa pengobatan TB itu, karena dia nggak ada uang ke puskesmas dan jarak kami pun untuk ke tempat pasien itu jauh, dia inisiatif sendiri untuk mengatur obat tadi. Minum obatnya yang seharusnya di tanggal segini dia harus ambil obat lagi untuk yang tahap selanjutnya. Kemudian dia jadinya gimana ya? Seharusnya 3 butir dalam 1 hari minum obat, jadi dia minumnya 1 butir biar nanti dia nggak balik lagi ke puskesmas. Oh dia mikirnya gitu Untuk ya. lanjutan obatnya. Oh itu berbahaya juga ya. Padahal itu Agak bahaya. Itu jadinya bisa nanti mau seberapa minum juga nggak bakal sembuh kalau sekali minum nggak itu ya. sesuai sama resep kita semua. Jadi misalnya kan udah telat nih kan, kok nggak datang pasiennya itu. Jadi ada jadwal posyandu juga ke Mungkin desa. bagi petugas obatnya udah habis, bagi dia belum. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah penjat program di sana itu dia aktif. Maksudnya dia catat itu, bisa kayak dia kalau misalnya di rumah gitu kan, dia tulis tanggal berapa minum, berapa butir, itu nanti ditempelkan di memang di letek obat itu. Jadi per tanggal, misalnya kayak kalau obat TB itu kedua itu kan dia tuh kan udah nggak tiap hari minum, 3 hari sekali gitu. Jadi ditempelnya tanggal gitu. Jadi pasti lebih ngerti, lebih ini ya. Kalau di sini mungkin karena dekat, jadi kasihnya perlempengan gitu obat. Iya. Kalau misalnya itu mau kadang 1 bulan, cuman dibuat tanggal. Terus obatnya Karena jarak juga ya, masih sisa sangat jauh ya. tempat obatnya itu harus memang diminta, nggak boleh 1 lempeng pun kurang. Yang 9 itu nggak bisa. Terpotong atau gunting itu nggak bisa, harus kayak mana dikasih dikeluarkan ke penjat. Itu bisa sembuh tuh kira-kira segitu. Bisa ya. Sehat wah langsung ada pertanyaan langsung dari buka pos kita nih ya, Bu. Kita langsung ke pertanyaan apa langsung ke apa ini? Pertanyaan dulu ya. Sehat dulu untuk Ibu Kapus kita, semoga sehat-sehat selalu ya Bu ya.
Pertanyaannya, Bu Kiki, kapan boleh dilakukan pemeriksaan malaria tes? Apakah setiap kita demam atau dalam kondisi demam khusus? Coba nih dijawab Bu Kiki. Itu maksudnya kalau demam malaria itu kan dia kan demamnya demam khusus ya. Dia memang demam yang menggigil kemudian berkeringat. Kalau misalnya dia dalam 1 atau 2 hari itu dia demamnya dia demam biasa atau memang kayak kita bedakan lah demamnya itu demam biasa atau dia demam yang disertai dengan menggigil atau berkeringat gitu ya. Itu dalam berapa ya? Biasanya kalau dalam 7 hari itu dia belum nampak. Dia kan ada siklus di dalam tubuh, di dalam darah itu. Pertama masuk, dia dulu ada melewati sistem atau siklus hidup yang memakan sel darah merah kita itu. Kalau memang dia di 7 hari dia udah di dalam darah, itu baru dia bisa mengeluarkan dan bisa terdeteksi. Tetapi kalau misalnya siklus di dalam tubuh atau sel darah merah tadi belum pecah atau parasitnya belum masuk ke dalam darah, itu tidak akan terdeteksi di rapid test atau di slide gitu ya. Kalau pemeriksaan mikroskopis itu belum. Berarti kapan boleh dilakukan pemeriksaan malaria tesnya? Itu kalau misalnya ini 2 hari sampai 7 hari itu sebenarnya udah bisa diperiksa. Cuman tergantung siklus hidup, maksudnya siklus parasit dalam darah tadi. Kalau memang cepat, itu memang biasanya siklusnya 2 sampai 7 hari itu sudah terdeteksi. Gitu ya, baru harus itu nanti diceknya Iya. gitu. Semoga jawaban dari narasumber kami mengenai ya, Ibu Kapuskan ya. Nah, nih apakah pemeriksaan di laboratorium ini ya, Kiki ya, disebut juga screening kesehatan untuk mencegah penyakit sejak dini? Iya. Karena kan screening kesehatan ini kan bisa juga dilakukan dengan pemeriksaan laboratorium gitu. Nah, karena kalau misalnya kita sadar kalau kesehatan kita itu penting gitu kan, di usia atau sehari-hari kita itu kan kita nggak tahu gimana berjalannya baik tubuh kita ini dengan aktivitas kita yang banyak, kemudian pola makan kita yang kadang teratur, kadang enggak gitu ya. Dengan pola kebutuhan makan dengan kebutuhan aktivitas itu tidak seimbang, kita tidak tahu. Mungkin kita dari fisik sehat, cuman mungkin pas kita lakukan screening pemeriksaan ada yang hasilnya meningkat, ada yang menurun gitu. Jadi maksudnya itu untuk kesadaran aja sih sebenarnya. Kalau screening lebih awal itu bagus untuk kita sendiri dan untuk keluarga kita. Ini kan kita udah ngomong screening ya. Screening ini apa memang ditujukan hanya untuk orang sakit saja? Apa boleh juga untuk orang sehat? Kalau misalnya untuk orang sakit, ya udah pasti ya. Itu kan kita harus periksa gitu kan. Kenapa dia sakit? Apa yang ada kelainan pada diri dia gitu. Tapi kalau untuk orang sehat, itu kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau memang dia sadar kesehatan itu penting, berarti kan dia dari awal, dari umur berapa itu dia sudah harus memeriksakan diri ke puskesmas atau ke rumah sakit atau ke klinik-klinik laboratorium terdekat gitu ya. Kalau misalnya untuk dia nggak sadar, ya mungkin dia nggak acuh gitu. Maksudnya bisa jadi dia itu nggak terlalu memikirkan kesehatan tubuh dia. Berarti yang sehat ini lagi istilahnya Kalau lebih bisa baik ya mencegah gitu ya. Kita lebih tahu dari awal. Ya, kesadaran itu balik lagi ke kesadaran diri. Kalau memang dia sadar kesehatan penting, seharusnya dia cepat mengumpulkan. Kalau nggak sadar nanti tiba-tiba udah penyakit udah ada, malah nggak bisa lagi di puskesmas, udah duduk sini duduk sana. Lebih bagus kita itu mencegah. Mencegah dari selagi obatnya ada di puskesmas, selagi para para bidan-bidannya stay setiap saat untuk memeriksakan. Sekarang kita nggak
stay duduk di sini aja, kita udah langsung ke desanya, pos bidu, pos yandunya, sekarang udah ada senam prolanisnya, banyak nih untuk masyarakat Melatan, jangan sampai sakit ya, biar kamilah yang mengejar masyarakat. Sebenarnya akses untuk masyarakat berobat itu kan sekarang sudah mudah ya kan? Karena kita ada turun ke lapangan, ke rumah-rumah pun ada sebenarnya untuk pasien yang memang tidak bisa datang ke puskesmas, itu kan ada kunjungan rumah juga ya. Iya, misalnya kayak orang TB nggak mesti batuk dia datang ke sini. Kalau orang TB yang screeningnya langsung datang ke rumah, kasih kodenya, dijemput gitu ya. Nah, kayaknya lagi ada tambahan nih ya dari pertanyaan dari Ibu Kapus kita. Pertanyaan nih. Mana lebih akurat Bu Kiki ya, pemeriksaan protein urin yang dibakar manual atau dengan menggunakan stick seperti sekarang ini? Nah, mana nih? Kalau misalnya untuk protein urin yang metode bakar itu kan dia cuma satu parameter aja yang bisa dilihat itu. Misalnya urin, proteinnya itu nanti kalau setelah dibakar, kalau memang dia bergumpal atau keruh, nah, itu kan kita bisa nanti tengok dia di positif berapa, positif 2, positif 3, atau positif 4 dengan kekeruhan, pengendapan atau pewarnaan berubah. Tapi kalau misalnya dengan stick itu sudah lengkap ya, di situ ada proteinnya, ada glukosanya, gula dalam urinnya berapa, ada bakterinya, ada macam-macam parameternya, macam-macam, ada beberapa pemeriksaan yang bisa kita lihat hasilnya. Itu aja sih perbedaan. Gitu ya. Sebenarnya sendiri udah tahu juga jawabannya. Semoga jawaban dari Kiki mengenai ya Bu Kapus ya. Nanti juga ada pertanyaan selanjutnya, boleh nih Bu Kapus ya bertanya kembali. Nah, biasanya kita agak kecil suaranya. Ada nggak nih ya Kiki faktor-faktor yang mempengaruhi hasil tes di laboratorium? Kalau faktor-faktornya itu mungkin dari usia ya. Ya. Dia apalagi mungkin dari remaja dia itu masih normal-normal aja. Tapi nanti pas dia sudah mulai berumur atau mulai memasuki umur yang memang dewasa, remaja, itu tergantung dengan pola hidup, pola makan, lingkungannya itu seperti apa. Kalau terus diet, kalau memang dia diet, itu kan pasti asupan makan sama aktivitas itu pasti nggak seimbang. Dengan diet apa dulu? Diet karbo gitu. Pasti kan kalau karbo itu kan gula. Maksudnya kalau gula itu kita diet karbo, diet gula, nanti gulanya nanti kan bakal rendah gitu ya. Terus dengan aktivitas dia mungkin dia senam, dia kesana kemari apa segala macam, itu kan nggak sinkron, jadi nggak seimbang gitu. Bisa penurunan kadar gulanya atau salah ya. Laris ya. Ini ada lagi pertanyaan dari Bupati kita ya, Bu Mariati Aceh ya. Hai Bu Mariati sana. Pertanyaannya nih, Bu narasumber, untuk pemeriksaan ginjal tes, apa yang dilakukan nih, Bu? Coba nih. Kalau untuk pemeriksaan fungsi ginjal itu sebenarnya kita nggak ada ya pemeriksaan di puskesmas. Itu ada di rumah sakit. Mungkin kita belum ada ya. Kalau dulu ada dinas mengadakan alat itu kimia klinik yang memang ada pemeriksaan SGOT, SGPT, urium, kreatinin. Itu kan untuk mengetahui fungsi ginjal itu kan kita harus tahu dulu nih berapa urium sama kreatinin kita. Itu sih sebenarnya kadar kreatinin sama kreatinin itu sebenarnya untuk mengetahui fungsi ginjal kita itu seperti apa. Karena ureum sama kreatinin ini kan itu sebenarnya hasil limbah yang sudah diolah dari ginjal. Itu tergantung, maksudnya kalau memang meningkat itu kan kadarnya itu kalau nggak salah ureum 0 sampai 45 mikroliter. Kemudian kalau kreatinin kalau nggak salah itu 2 sampai 35 mikroliter kalau nggak salah gitu. Tapi kalau terjadi peningkatan lebih dari nilai normal itu ya berarti fungsi ginjalnya bermasalah. Nanti pemeriksaan ginjal tes apa yang dilakukan untuk
melakukan apa di Jalkesnya tadi? Ya itu tadi untuk pemeriksaan medis sama kreatif tapi kita nggak bisa di puskesmas. Oh, kita belum masuk rumah sakit ya. Ya, semoga jawaban dari narasumber kita mengenai ya PKTU ya. Nah, jika ada pertanyaan yang belum jawaban yang belum ngerti boleh ditanyakan kembali. Nah, kita Herkis di rumah ya. Kita nih di puskesmas ada nih ya cek kesehatan gratis ya, yang di booming di sekolah juga ada, cek umum juga ada. Untuk pemeriksaan di laboratorium kita kan ada nih siklus hidup namanya di Kiki ya. Kalau pemeriksaan CKG ini itu beda nggak untuk anak sekolah pemeriksaannya, ada anak lansia, ada yang apa tuh lagi yang remaja, balita, kan itu beda-beda ya. Nah itu sama nggak pemeriksaannya tuh? Sebenarnya kalau untuk cek kesehatan gratis itu kan prosedurnya memang sama. Cuma mungkin kalau untuk yang remaja atau rematri itu kan kita ada program atau kegiatan ke sekolah ya. Jadi kita screeningnya di situ dari kegiatan itu. Tapi kalau untuk pasien yang datang langsung berobat ke puskesmas itu bisa juga. Kemudian untuk yang di posyandu juga bisa juga. Sebenarnya sama. Prosedurnya tetap melakukan screening pemeriksaan laboratorium maupun di dalam gedung ataupun di luar gedung itu tetap sama, prosedurnya sama. Sama ya. Itu ceknya juga sama itu. Sama. Antara lansia berarti cek ada lansia sama remaja. Tapi dengan stick atau logistik yang ada di puskesmas ya. Ya, misalnya kalau lengkap kayak kadar gulanya dicek semua. Cuma beda tempat aja ya. Iya. Kalau anak sekolah karena lagi di sekolah, kita yang ke sekolah ya, Iya, cek anak-anak kita yang sekolahnya ya. bola. Nah, manfaat dari pemeriksaan laboratorium ini sebenarnya apa ini? Kalau manfaatnya kita tahu tubuh kita itu sehat apa enggak. Misalnya kalau misalnya kita screening lebih awal gitu ya. Kita tahu dalam keadaan sehat kadar misalnya kadar gula itu seperti apa, pas sakit itu seperti apa. Itu manfaatnya. Jadi kalau kita sudah tahu kadar di dalam tubuh kita itu tadi berapa, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita cari penyebabnya, kenapa bisa terjadi peningkatan, penurunan gitu, atau memang kita disalah pola makan atau aktivitasnya memang kurang, itu kan bisa kita kaji lagi. Itu sih manfaat. Kalau udah ketahuan kita ada yang tingginya, kita kasih obatnya biar cepat turunnya gitu ya. Dari ini nih normalnya dari kadar gula itu berapa? Kadar gula itu mana gitu? Asam uratnya berapa? Coba nih. Untuk gula ya, gula kalau puasa itu biasanya kalau memang untuk screening itu disarankan kita puasa dulu selama 8 jam. Itu kalau misalnya pasien datang hari ini, kalau memang dia ada indikasi untuk pemeriksaan gula, jadi dia disuruh puasa, besok datang lagi, tapi dari malamnya jam sekitar jam 10 malam puasa, udah nggak makan lagi. Boleh minum, tapi minum air putih Dan tanpa gula ya? Iya, tanpa gula. Besok datang ke puskesmas paginya diperiksa itu, jadinya kita mendapatkan hasil pemeriksaan yang real. Iya. Itu untuk gula. Tapi kalau misalnya kolesterol sama asam urat itu kayaknya nggak perlu puasa. Iya, nggak perlu puasa. Normalnya berapa? Misalnya kolesterol itu harus Di bawah 200. Di bawah 200. Karena sekarang nanti ibu di luar sana pun nggak tahu, cek aja. Ini 170 nih bulan. Tinggi banget. Padahal kan masih di bawah 200. Gula apa dulu? Puasa apa ini? Puasa atau sewaktu nih yang kalau sewaktu itu masih normal. Tapi kalau kan? puasa itu udah tinggi. Oh gitu. Karena puasa itu nilai normalnya itu 70 sampai 110. Itu kalau ini puasa. Berapa gula mau berarti ya? Dicek kan. Iya. 170 makan tadi Bu. Tinggi banget. Ya, enggak, karena kan 170 bagi kita kan tinggi. Padahal kan normalnya itu di bawah 200. Untuk HB ibu hamil nih, berapa sih normalnya ya, kalau yang harus ada sama ibu hamil nih? HB-nya berapa nih? itu kalau bisa maksimalnya itu kan 11. Jangan kurang dari 11. Kalau bisa 11 ke atas, 12 lebih mantap, 13 apalagi gitu. Oke ya.
apakah hasil pemeriksaan darah itu menunjukkan segalanya ya penyakit ini? Enggak Ya. enggak. Maksudnya kayak kalau pemeriksaan darah rutin ya, itu kan hanya beberapa yang bisa kita lihat dari gejalanya. Dia kalau misalnya darah rutin itu bisa kita lihat dia anemia apa enggak dari pemeriksaan HB di darah rutin. Kemudian kayak sel leukosit itu kan dia ada infeksi nggak di dalam tubuhnya. Kalau emang dia ada infeksi berarti leukositnya pasti lebih tinggi daripada nilai normal. Gitu aja sih. Tapi kalau misalnya kayak kita mau periksa kadar apa namanya glukosa itu tadi ya udah berarti kita pemeriksaannya KGD kadar gula darah. Kalau misalnya pengen periksa lemak itu berarti ke kolesterol. Kalau misalnya kita sakit sendi atau nyeri-nyeri otot berarti kita ke asam urat. Ini kita kalau udah pemeriksaan kayak gitu bisa bebas kapan aja atau ada nggak waktu terjadi? Kalau pemeriksaan darah tuh minimal sebulan sekali lah, jangan lebih. Atau ada nanti seminggu sekali lah. Maksudnya jangan juga terlalu cepat, itu seminggu sekali terlalu cepat. Iya, Kalau ada udah screening ya, kalau memang dia sehat, dia nggak ada penyakit tertentu atau penyakit bawaan atau gen pembawa gitu kan. Kalau bisa screeningnya itu setahun sekali dong. Setahun sekali. Iya. Itu kalau dia sehat. Tapi kalau memang dia dalam keadaan sudah terdeteksi misalnya DM ya, dia dikasih obat itu sama dokter, terapi obat misalnya. Jadi 2 minggu atau 1 bulan sekali dia harus periksa lagi untuk mengetahui pengaruh obat itu berjalan dengan baik atau tidak. Berarti itulah kalau 1 bulan sekali bisa ketemunya di posyandu ya, posyandu ya. Maksudnya dia kan udah dikasih obat tuh kan. Jadi kan kita kan pengen tahu obatnya ini berjalan nggak sama di tubuh pasien yang udah minum DM atau hipertensi tadi. Jadi perlu kayak apa pemeriksaan lanjutan ulang. Apa yang tidak boleh nih dilakukan sebelum kita mencek darah? Yang tidak boleh itu sebenarnya pokoknya kita sebelum pemeriksaan darah itu kan harus puasa. Berarti kita tidak boleh minum obat-obatan, sudah pasti. Kecuali memang dia udah memang ada penyakit, ya kan? Memang dia lagi konsul atau terapi obat, ya itu memang diharuskan kan. Tapi kalau memang dia sehat, sebelum dia pengecekan laboratorium, ini harus puasa dulu. Tidak boleh makanan yang berlebihan kayak gula, apa segala itu bakal mempengaruhi hasil. Misal hari ini kita makan banyak goreng-gorengan apa segala macam. Besok kita mau periksa, itu bakal hasilnya akan mempengaruhi, bisa tinggi, kolesterolnya bisa tinggi, gula gitu juga. Misalnya kita hari ini minum yang manis-manis, gitu kan, besok lagi kita periksa, itu pasti ada pengaruh hasilnya. Tapi kalau misalnya hari ini kita makan, misalnya ini jam segini kita makan, sejam 2 jam kemudian kita periksa, itu kemungkinan nggak akan terdeteksi. Maksudnya tinggi sama terjadi kenaikan penurunannya itu tidak akan berpengaruh. Karena kan di dalam tubuh kan masih ada sistem pencernaan dulu ya. Jadi harus dicerna dulu, dibagi-bagikan ke komponen-komponen di dalam tubuh yang lain, dibagi-bagikan ke cadangan makanan, segala macam dari tubuh. Baru nanti sisanya itu dia kemana gitu. Kalau memang dia lemah, ya berarti nanti kolesterolnya tinggi. Kalau memang dia ke gula, Kalau di posyandu sendiri misalnya, di posyandu itu kan biasanya kayak orang PTM kan ada cek ininya kan, misalnya nanti ada nih pasien datang nih ya, tapi bukan ngecek itu, mau cek darah dia, golongan darah, dia apa namanya itu, ada hepatitisnya, yang HIV-nya itu bisa nggak dilakukan di posyandu itu? Apa Kiki bilang harus ke lab? Coba gimana nih? Itu kalau untuk itu yang luar ya, sampel eliminasi kayak HIV, sifilis, hepatitis itu sebenarnya khusus programnya itu umum boleh juga, tapi dengan rujukan dokter. Kalau memang sudah namanya dokter yang arahnya sudah ke pemeriksaan ini, mungkin bisa kita periksa, tapi di puskesmas, tidak di luar puskesmas. Oh iya, di dalam gedung puskesmas.
memang diarahkan ke Iya. sini ya, walaupun nanti ada pasien yang minta ceknya di posyandu gitu ya. Ya, kalau memang ibu hamil itu terkhusus ya. Kalau ibu hamil memang kita harus mencari menjemput bola ibu hamil harus ter-screening, dia itu bebas penyakit menular. Kita takut Yang ke bayi. ke anaknya. Golongan darah itu kan perlu juga untuk ibu hamil, karena nanti kita nggak tahu pas lahiran dia golongan darah atau perlu transfusi gitu. Makanya perlu di-screening dari awal di trimester pertama kalau bisa. Jika nanti ini ada beda ada yang kita nanti misalnya positifnya nih, Iya. atau itu dihindarkan dari orang laboratoriumnya kayak mana nih? Ada dikirim ke rumah sakit kah atau ada lanjutan gimana lagi? Pastinya maksudnya kita nggak ngambil kesimpulan hasil itu keluar dari laboratorium puskesmas. Tetap gitu. kita rujuk ke rumah sakit dulu. Kalau misalnya nanti dari rumah sakit kan pasti ada pemeriksaan lanjutan lagi seperti darah rutin tadi, itu dilihat lagi sama dokter objinnya ada nggak kendala atau ada nggak terjadi kadar-kadar penurunan peningkatan di darah rutin tadi, atau mungkin bisa di pemeriksaan selanjutnya itu namanya TPHA untuk ELISA, pemeriksaan ELISA lagi memang dilakukan di rumah sakit, nggak ada di puskesmas, itu di rumah sakit sama di lab-lab swasta tertentu. Nah, kemarin ya ini selingan nih ya. Kemarin kan ada nih kita dengar di IKI ini ada pelatihan ya. Ada pelatihan ke Medan ya. Bagian lab-lab ada ke Medan. Kalau nggak salah ada sekitar 1 minggu juga di banyak ya. Itu ngapain di sana? Jalan-jalan. Ya, coba nih kan berbagi pengalaman kan. Kan biasa di sini perawat, ada biasa terdengar bidan-bidan ini kan orang laboratorium. Nah, gitu. Ngapain sih selama pelatihan di Medan dan ngapain juga selama 1 minggu ya? Ya, 1 minggu. 1 minggu di Pulau Banyak. Sebenarnya nggak jalan-jalan, itu mungkin sambilan ya. Sambilan ya jalan-jalan. Cuman nggak jalan-jalan juga. Itu pelatihan malaria. Karena memang di Aceh Singkil ini khususnya di Pulau Banyak dan di Pulau Banyak Barat ya, itu memang udah kasus KLB malaria. Jadi maksudnya kami sebagai tenaga ATR dilatih untuk mengenal lebih lanjut gimana tentang malaria, parasitnya, pembacaan slabnya, atau penanganannya bagaimana gitu ya, itu pas di Medan. Habis itu baru kami turun lapangannya langsung ke Pulau Banyak. Oh, berarti sana ini Sana pelatihannya langsung kerja. Oh gitu. Berapa hari tuh di Medan? Di Medan 1 minggu, di Pulau Banyak 1 minggu. Habis itu rekan-rekan dari mana ada di sana cakap sudah ya sama kalau pakai apa mikroskop itu semua baju-baju lab ya? Iya, itu di sana. Kami maksudnya istilahnya orang dinas mungkin mencari tenaga, maksudnya pembaca slab malaria yang memang udah ekspor gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada kasus di kecamatan manapun atau di Pulau Banyak atau di Singkil Utara, tapi ambil kalau sedang ada kasus di sini, itu bisa salah satu kami dipanggil gitu. Jadi pembacaan slide malaria mikroskopis. Dikiki udah bisa nih ya. Dan maksudnya gimana ya? Kami kemarin dari beberapa puskesmas, rumah sakit juga ikut analisnya, tidak ada yang memang dalam tahap ekspor. Semuanya masih batas normal. Maksudnya mungkin masih banyak perlu belajar, pelatihan lagi untuk mengenal bagaimana parasit itu sebenarnya. Karena susah Kak, susah. Itu kami diharuskan dalam 1 menit 30 detik itu 1 slide itu 30 detik harus bisa baca itu parasitnya apa. Itu kan malaria itu kan ada beberapa parasit. Dari dia yang ganas sampai yang nggak ganas. Jadi kita harus tahu kan biar nanti tahu pengobatannya berapa hari gitu. Ini obat pasien. Baru dipraktekkan di Pulau Banyak. Iya, di Pulau Banyak. Di Pulau Banyak kemarin itu yang diceknya siapa-siapa aja tuh, apa dari semua siklus juga? Semua dari anak-anak, dari bayi. Tapi maksudnya kita nggak mengharuskan ya, nggak mewajibkan. Sebenarnya kalau memang dibilang wajib, memang harus wajib dalam satu rumah harus semua. Cuman nggak ada pemaksaan, tapi nanti
yang namanya juga masyarakat ya, kita nggak tahu nanti dia marah atau dia nggak tega anaknya nangis kalau disuntik itu. Tapi memang antusias di sana dari anak bayi, anak sekolah itu nggak ada yang nangis sama sekali. Malahan orang itu Bondong-bondong. iya, aku mau disuntik, aku mau disuntik. Karena mungkin udah sana udah banyak Itu maksudnya gitu ya. beda dengan kita di sini. Memang anaknya nangis kalau memang lagi mamanya pun kalau di sini bilang kan nanti disuntik sama ibu ini, nanti disuntik. Jadi kan anaknya takut. Kalau di sana enggak. Maka mamanya macam lebih sakit pukulan aku daripada suntik. Gitu. Masalahnya juga kasusnya udah Iya. ada pilihan kan. Tapi kalau udah sampai sakit kemana ujungnya lagi Betul. jauh ya. Dan maksudnya memang di sana itu masih ada tapi dapatkan positif maupun iya ada di Pulau Banyak Barat. Sekarang kan memang ada 2 tim, ada di Pulau Banyak dan di Pulau Banyak Barat. Tapi di Pulau Banyak Barat itu di desa Ujung Sialit ya, ada 8 kasus kami dapatkan orang. Itu gimana tuh tahap selanjutnya sudah Ya, mendapatkan kalau orang memang yang positif itu itu kan udah positif ya kan. Kami kan udah ngambil swab juga untuk pemeriksaan. Jadi kalau misalnya dari kasih obat, kalau misalnya jadi ya insya Allah ya, kalau memang jadi kami memang ada dibilang dari dinas untuk pengecekan lanjutan. Maksudnya balik lagi ke Pulau Banyak untuk pemeriksaan lanjutan lagi. ke sana lagi. Iya, apalagi istilahnya untuk memastikan kalau memang Pulau Banyak itu sudah bebas dari malaria. Ini kan udah 8 orang, 8 kasus kita dapat 3. Jadi nanti kasih obat. Itu pas kemarin kasih obat segala macam itu kan obatnya kalau nggak 7 sampai 14 hari, kalau memang dia rutin itu pasti sembuh. Itu nanti bulan depan atau berapa bulan ke depan lagi dipanggil lagi untuk Dicek dicek lagi. ulang. Kalau memang semua yang udah berbagi udah Tetap semua. Yang positif kemarin juga diperiksa lagi, yang negatif kemarin pun diperiksa lagi. Kami door to door, Pak. Door to door. Nggak ada yang maksudnya kami pertama tunggu di pos. Kalau memang nggak banyak masyarakatnya yang datang di pos, kami jemput. Door to door. Memang harus terperiksa. Oke, banyak ya pengalaman dari Kiki ya. Bidang similar semua semata untuk kerja, untuk mendapatkan ilmu yang lebih lagi, berguna untuk bagi puskesmas, untuk juga masyarakat sekitar utara ya. Semoga tidak ada yang positif ya berjumpa sama jangan ya, yang baik-baik aja ya berjumpa sama analis kami ya. Nah, ada nggak tambahan lagi nih Kiki yang bisa disampaikan untuk para analis kita di rumah sekaitnya dari apa tadi nanti tema cegah penyakit sejak dini tadi tentang dari laboratorium. Iya. Mungkin apa ya, lebih masyarakat ini kalau di sini lebih sadar akan kepentingan kesehatan itu seperti apa. Cegah penyakit secara dini itu lebih penting daripada kita di tahap pengobatan, gitu ya kan. Maksudnya kalau kita sadar kita harus memeriksakan kesehatan itu lebih awal, lebih dulu gitu kan. Istilahnya kalau misalnya nanti dari sekarang kita udah bisa mengatur pola hidup kita, pola makan, aktivitas kita. Apalagi kan sekarang di Indonesia ini kan suka makanan yang instan gitu ya, fast food gitu. Bakso-baksoan. Bakso iya. Dengan maksudnya makanan yang memang karbonya berlebihan, lemaknya berlebihan gitu ya kan. Terus yang berpengawet gitu. Dengan aktivitas kita ya kita lah di ruangan itu duduk apa segala macam. Paling sesekali nanti olahraga gitu kan nggak seimbang jadinya antara aktivitas dengan pola makan kita tuh nggak seimbang. Jadi itu bisa memicu cepat dapatnya suatu penyakit gitu. Kesadaran. Memang perlu kesadaran kalau untuk mencegah penyakit secara dini itu memang kesadaran dari diri masing-masing. Selagi bisa nanti dicegah dan diobati ya, jangan sampai nanti udah fase yang udah fatal baru nanti ya. Jangan pas ada keluhan baru memeriksakan ke puskesmas. Perasaan sekarang udah mulai juga kan posyandu sebulan sekali udah diadakan di desa. Iya. Nanti pasiennya itu akses aja. pemeriksaan itu udah
sebenarnya udah muda gitu kan. Habis itu sekarang juga kan misalnya bagi para artis kita di rumah nih ya yang ada DM sama hipertensi juga kami nih kawan-kawan yang mengadakan senam prolanis juga udah dapat ke desa-desa kawan-kawan ibu artis semua di rumah ya, jangan ragu jangan malu, nanti udah tua merasa tua malu untuk senam enggak ya, enggak bukan senam geboy-geboy ya, ini senam untuk DM sama hipertensi ya, itu juga ada juga nanti senamatannya sedikit, ada buah-buahnya. Langsung nanti didatangkan nih para senam-senam dari Puskesmas Pintu Utara ya. Nah jika nanti ada artis di rumah nih belum pernah melakukan CKG juga kami promosi ya, datang ke Puskesmas, jangan lupa bawa kartu keluarganya, nomor HP-nya, datang ke Puskesmas ya, kita melakukan cek ini di laboratoriumnya ya untuk CKG. Banyak nih di sini di Puskesmas ini. Nanti pemeriksaan di laboratorium juga, screening gigi juga. Nanti kalau dia lagi hamil USG juga. Dan kalau juga nanti yang sudah berkeluarga, para ibu juga bisa dipates juga sadanis ya, sadanis juga ya. Pokoknya lengkap lah di sini dan semua gratis ya, nggak ada dipungut biaya apapun, gratis ya, selagi gratis ya, gratis semuanya. Nah, kayaknya waktu juga kita udah mau habis ya. Nanti kayaknya nggak ada pertanyaan lagi, udah paham kali nih kayaknya ya. Ya bagus dong ya. Nah, jangan ada yang berjumpa sama Niki yang bermasalah ya, sehat-sehat aja berjumpa sama Niki ya. Nah. Artis, semoga ya dimanapun berada dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit jumpai kami di Puskesmas. Nah, sekian dari kami ya. Mohon maaf nih atas segala kekurangan kami ya. Saya juga sebagai pembawa acara hari ini dan juga narasumber kita Sri Rezeki Amin Aka ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sih ada